Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan ya majlis ya tafsir Al-Qur'anil Azim atau ya masyhur dengan tafsir Ibnu Katsir karya al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kita masuk kepada tafsir ya dari surat Al-Ikhlas ya. Tafsir dari surat Al-Ikhlas. Kita bacakan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini adalah ya surat Al-Ikhlas yang singkat ya, tapi dia padat ya, berisi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah yakni yang turun di Mekkah. Ya. Bagaimana sebab turunnya dari surat Al-Ikhlas ini? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak. Ya, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, kalau orang musyrik sesembahannya apa? Berhala-berhala. Sesembahannya berhala. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Orang-orang musyrik mereka itu mempertuhankan selain Allah. Mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, bahkan tuhan-tuhan berhala itu ada nasabnya. Ya, berhala-berhala Tuhan itu ada nasabnya. Bahkan berhala-berhala orang musyrik hakikatnya itu adalah manusia, dulunya manusia. Orang-orang soleh di zaman Nuh alaihissalam, yakni itu ada nasabnya. Berhala-berhala mereka itu ada nasabnya. Maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bagaimana nasab Rabbmu? Unsub lana rabbak, bagaimana nasab Rabbmu? Ya, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana tuhan-tuhan kalian wahai kaum musyrikin. Ya, Allah sebagaimana dalam ya isi ayatnya, lam yalid, Allah tidak beranak, tidak memiliki anak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ya, tidak sebagaimana sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya diantara sebab nuzulnya. Dalam riwayat yang lain bahwa yang berkata itu bukan hanya kaum musyrikin. Ya, yang berkata seperti itu, semodel itu kepada Nabi SAW bukan hanya kaum musyrikin, tapi juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, qalatil yahud nahnu na'budu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi bilang, kami menyembah Uzair, dan Uzair itu anak Allah.
Wa qalatin nasara nahnu na'budul masih ibnallah. Orang Nasrani berkata, kami menyembah Al-Masih, Isa anak Allah. Ya, dan Allah ya telah hukumi kufur keyakinan seperti ini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kufur orang-orang yang meyakini bahwa Allah Tuhan yang satu dari tiga. Allah Tuhan satu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, maka Allah hukumi itu adalah perkataan yang kufur. Wa qalatil majus nahnu na'budu syamsa wal qamar. Orang-orang Majusi berkata, kami menyembah matahari dan bulan. Seperti itu. Seperti itu sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Maka kemudian ditanya, bagaimana tentang hakikat Rabbmu wahai Muhammad, dan bagaimana hakikat sesembahanmu? Maka turun ayat ini. Ya. Dan ayat ini adalah pedoman dalam akidah. Ayat-ayat ini dalam surat Al-Ikhlas adalah pedoman yang pasti dalam akidah. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama, hadza jawabun li su'al. Karena surat Al-Ikhlas ini ayat-ayatnya merupakan jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Yang namanya jawaban dari pertanyaan itu masih global, gamang, apa harus jelas? Global dan gamang apa harus jelas? Yang namanya jawaban pasti harus jelas. Kenapa? Karena nanti kalau tidak jelas pasti timbul pertanyaan lagi. Timbul pertanyaan lagi. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas ini hada min ayatin muhkamat. Ini termasuk ayat-ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Bukan mutasyabihat. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti kita jelaskan hubungannya dengan bab akidah. Yang surat ini ya surat yang begitu mulia dan ya cukup banyak fadilahnya. Ya, di antara fadilah surat ini bahwa ya surat ini menjelaskan sifatur Rahman, menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir bawakan hadis ya fadilahnya, haditsun akhar fi fadliha qala Al-Bukhari. Hadisnya dari jalan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, dalam sahihnya di Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ya bagian paling akhir dari sahihnya. Imam Bukhari berkata, haddatsana Muhammad huwa Dzuhli. Saya agak menyimpang sedikit bahas tentang sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad Az-Zuhli. Muhammad Az-Zuhli ini bisa dibilang musuhnya Imam Bukhari. Bisa dibilang musuhnya Imam Bukhari. Ya, kalau bahasa Bekasinya selek lah. Ada selek dengan Imam Bukhari. Tapi Muhammad Az-Zuhli thiqah. Ulama hadis yang thiqah. Tapi ada masalah dengan Imam Bukhari. Tapi walaupun ada masalah dengan Imam Bukhari, hadisnya tetap dibawa dalam kitabnya. Hadisnya, hadis-hadis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tetap dibawa oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, tapi Imam Bukhari biasanya menyebutkannya tanpa nasab. Haddatsana Muhammad, Muhammad saja, nama depannya saja. Nama depannya saja. Ini ya sifat objektifnya Imam Bukhari. Yani ada ulama punya masalah dengan beliau, tapi dia thiqah, ya bahkan ulama hadis yang hebat dari ilmu hadis, maka hadisnya masih dipakai, bahkan dimasukkan dalam sahihnya. Ya, tapi karena dia ada masalah, maka nasabnya dihapuslah. Ya, karena yang sebenarnya bukan salah Bukhari. Ya, tapi ulama ini malah menuduh Imam Bukhari. Menuduh Imam Bukhari sebagai Jahmi. Ya, sebagai Jahmi. Kalau bahasa kitanya Imam Bukhari jadi ditahdzir ya oleh para ulama gara-gara tuduhan ya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini. Tapi hadisnya masih tetap dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qala haddatsana Ahmad bin Salih, qala haddatsana Ibnu Wahb, qala akhbarana Amr an Ibni Abi Hilal anna Abar Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummihi Amrata binti Abdurrahman wa kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari hadis Aisyah.
anna Nabi SAW ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi SAW sempat mengutus utusan, ya, sempat mengutus utusan, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Ya, ada namanya sariyah. Sariyah itu pasukan kecil. Sariyah itu pasukan kecil. Kalau jaish itu pasukan besar, biasa dipimpin oleh Nabi SAW. Tapi ketika tugas, ya kalau bahasa kitanya tugas intelijen lah, atau hanya berperang dengan kelompok kecil, Nabi SAW utus kelompok kecil. Kelompok kecil ini pasti ada pemimpinnya, ya, ada pemimpinnya, ada panglimanya. Qadarullah pemimpinnya, panglimanya, setiap sholat fayakhtimu biqul huwallahu ahad, selalu baca Al-Fatihah, baca surat pendek, baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat pendek, baca qul huwallahu ahad. Ya, di sini ada faidah, ya, jawazul jam'i baina surataini fi raka'ah. Boleh menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat dia baca dua surat, itu boleh. Ya, dan itu dilakukan oleh sahabat ini. Setiap rakaat selalu baca qul huwallahu ahad. Ya. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Nabi SAW. Balik pulang pasukannya, dikisahkan, disebutkan oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan ini kalau salat selalu baca qul huwallahu ahad. Maka Nabi SAW perintah tanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Ini Nabi SAW. Ya, Nabi SAW orang yang tathabbut, tidak mudah menuduh ketika ada perbuatan yang zahirnya aneh. Ya, coba tanya dulu kenapa dia seperti itu. Nah, beda sama kita. Wah, si fulan aneh nih, wah si fulan mah ngaco itu, wah si fulan sesat, langsung main tuduh saja. Ya, Nabi SAW seperti itu. Kalau ada perbuatan yang zahirnya tidak pas, Nabi SAW tathabbut. Ya, dan ini bukan sekali dua kali seperti ini. Ya, bukan sekali dua kali. Seperti Hatib bin Abi Balta'ah, ketika Nabi SAW mau Fathu Mekah, Hatib malah kirim surat ke kafir Quraisy. Nabi mau datang, mau nyerang. Itu kan zahirnya khianat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu seperti itu? Dijawab oleh Hatib, kalian semua muhajirin di sana masih punya kerabat laki, masih punya kerabat laki yang nanti kalau perang masih ada yang melindungi. Kalau saya tidak ada yang melindungi kerabat saya di sana. Ya, itu tinggal orang-orang lemah saja, wanita, anak-anak, ya, ponakan-ponakan. Tidak ada yang kuat melindungi. Harapannya dengan surat ini nanti keluarga saya dilindungi. Ya, Nabi SAW tetap, ya, tathabbut dulu, tanya dulu kenapa, sebabnya. Ya. Maka ditanya, ya, oleh para sahabat, faqala li annaha sifatur rahman. Ya, karena surat Al-Ikhlas ini adalah sifatur rahman, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Ya, kana walam yakun syai'un qablahu, Allah sudah maha ada, maha eksis sebelum ada sesuatu apapun selain Allah. Allahu ahad. Allahus samad, Allah itu as-samad. As-samad ada belasan tafsir tentang as-samad, nanti kita alihkan pada ayatnya. Allahus samad. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, ada yang kufuwan ahad, ada yang qiraat kuf'an ahad, ada yang qiraat kuf'an ahad. Dan tidak ada yang semisal, setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya suka untuk membaca surat ini karena dia tentang sifat Allah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintainya, mencintai sahabat tersebut, ya, yang suka dengan surat Al-Ikhlas, yang suka membaca surat Al-Ikhlas. Ya, maka diantara fadilahnya,
Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, surat Al-Ikhlas ini tentang sifat Allah. Tentang sifat Allah. Sebagian ulama mengatakan kullu mu'taqadin yukhalifu ma fi hadhihi surah fahuwa dhalal. Setiap ada keyakinan apapun itu, kalau menyelisihi surat ini, menyelisihi isi surat ini, menyelisihi tafsir surat ini, maka itu sesat. Itu akidah yang sesat tentang Allah. Itu akidah yang sesat tentang Allah. Paham ya? Seperti apa misalnya? Misal ya, Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Ya, Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Loh, kok bisa begitu? Ini sebenarnya darilah akal. Khawatir pusing, tapi gampangnya begini. Ya, ta'addudul asma yalzamu minhu ta'addudul qudama. Kalau nama banyak berarti orangnya banyak. Nama banyak berarti orangnya banyak, zatnya banyak. Tidak seperti itu. Yang betul tuh hanya Allah saja, satu. Tidak ada nama-nama lain. Betul apa salah seperti ini? Ya salah. Ya, Allah memang Maha Esa, Maha Tunggal, tapi Allah juga yang berfirman, Allah punya nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, tapi ini bahasan tentang isim dan juga tentang musamma, tentang zat. Ini panjang sekali. Itu dibahas, sebenarnya harusnya bahasannya di tafsir Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu oleh Imam At-Tabari dibahas cukup panjang tentang bab asma itu, tapi ini bukan tempatnya. Ya, maka keyakinan yang sesat itu kalau menyelisihi isi surat Al-Ikhlas, maka itu keyakinan yang sesat. Ya, keyakinan yang sesat. Kemudian di antara fadilah surat ini, ya, bahwa ya mahabbatuha sababun lidukhulil jannah. Cinta dengan surat ini merupakan sebab masuk surga. Ya, cinta dengan surat ini merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjidi Quba. Ya, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, ya, mengimami di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'a biha lahum fi salati mimma yaqra' bihi iftataha biqul huwallahu ahad. Ya, bahwa sahabat ini kalau mulai membuka surat maka membukanya dengan qul huwallahu ahad. Hampir mirip, tapi dia malah baca di awal. Qul huwallahu ahad bacanya di awal. Selalu baca qul huwallahu ahad terlebih dahulu. Hatta yafrugha minha thumma yaqra' suratan ukhra ma'aha. Kemudian baca surat yang lain selain dari Al-Ikhlas. Ya, maka sahabat ini, ya, apa ya bahasanya, ditodong. Ngapain seperti itu? Imma taqra biha imma taqra ghairaha. Udah baca Al-Ikhlas saja atau baca surat lain saja. Ya, ditegur oleh sahabat yang lain, bacanya Al-Ikhlas saja atau surat lain. Yang ngapain Al-Ikhlas surat lain, Al-Ikhlas surat lain, Al-Ikhlas surat lain. Ditegur oleh sahabat yang lain. Ya. Maka sahabat ini menjawab, ya, kalau kalian mau jadi saya imam, ma'ana bitarikiha, saya nggak akan tinggalkan surat ini. Kalau kalian mau cari imam lain, tafadhol. Tapi kalau saya yang jadi imam, ma'ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan yang membaca surat ini. Ya, kana yarawna annahum min afdalihim. Tapi para sahabat itu mereka menganggap bahwa ini imam yang paling bagus, ya. Ini imam yang paling bagus, yang paling pantas jadi imam di Masjid Quba. Ya. Wa karihu an ya'ummahu ghairahu. Dan tidak suka kalau yang imamnya itu yang lain. Maka ya dilaporkan juga kepada Nabi SAW, faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka. Ya, wahai fulan, ya, apa yang menghalangimu? Ya sudah, ya, lakukan saja apa yang diisyaratkan oleh teman-teman kamu, yakni baca Al-Ikhlas saja atau surat lain saja. Ya, kenapa kamu seperti itu? Ya, faqala inni uhibbuha. Sahabat ini bilang, ya, saya cinta surat ini, saya cinta surat Al-Ikhlas. Ya, maka dijawab oleh Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya, kamu cinta surat ini, maka itu bisa memasukkan kamu ke surga.
Ya, dengan cinta surat Al-Ikhlas ini merupakan penyebab masuk ke surga. Ya, Masya Allah, fadilah yang begitu agung, sebab masuk surga dengan cinta surat ini. Ya, tapi tentu saja, bagaimana kita bisa cinta? Pokoknya saya cinta saya surat ini. Tidak bisa seperti itu. Untuk bisa menumbuhkan cinta kepada surat ini, ya harus paham surat ini dulu. Kita belajar tentang surat ini, ya, kita kaji tafsir tentang surat ini. Ya, setelah diberikan pemahaman oleh Allah, maka insya Allah itu bisa yang menumbuhkan lebih cinta lagi kepada surat Al-Ikhlas. Ya, maka ya cinta kepada surat ini adalah sebab masuk surga. Kemudian di antara fadilahnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, fadilah yang ketiga dari surat ini, ya, sebagaimana dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa hadis surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ya, bahwasanya ada seorang sahabat dengar sahabat lain dia baca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Ya, qul huwallahu ahad diulang-ulang. Nanti ada fadilah berikutnya, fadilah mengulang-ulang surat, ya, qul huwallahu ahad. Ya, dia diulang-ulang. Ya, maka ketika pagi hari datang kepada Nabi SAW, ya, wa ka'anna rajulu yataqaluha, yang melapor ini melaporkan sahabat lain, ya Rasulullah, ada orang baca Al-Ikhlas terus, ya, yataqaluha, dia menganggap masa Al-Ikhlas terus, kecil, Al-Ikhlas mah ringan, ya, lapor kepada Nabi SAW mengatakan seolah Al-Ikhlas itu surat yang ringan. Ya, anak-anak kecil juga hafal, ya, barangkali ini juga hafal, ya, ringan. Yataqalluha, dia menganggap remeh, menganggap kecil surat Al-Ikhlas. Ya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Quran. Loh, kenapa kok bisa setara dengan sepertiga Quran? Nah, Al-Quran kalau boleh dibagi, sepertiganya tauhid. Sepertiga Quran adalah tauhid, tentang akidah, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang, ya, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana af'alullahi Subhanahu wa Ta'ala, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab Allah kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Sepertiga Quran tentang tauhid. Sepertiga Quran yang tentang tauhid itu ringkasannya ada di surat Al-Ikhlas, ya. Ringkasannya ada di surat Al-Ikhlas. Kemudian yang diantara bagian besar itu adalah Al-Akhbar. Ya, bagian yang porsi besar adalah Al-Akhbar, yakni kabar-kabar tentang umat terdahulu, kisah Nabi terdahulu, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim, itu Al-Akhbar. Ya, kabar-kabar Nabi terdahulu. Ya. Maka diantara porsi besar dari Quran adalah tentang tauhid, tentang akidah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, faidah yang keempat, bahwa membaca surat Al-Ikhlas tujibul jannah, mewajibkan surga, ya, merupakan fadilahnya juga mendapatkan surga. Ya, qala Imam Malik, riwayat dari Imam Malik dalam Muwatta'nya, an Ubaidillah ibn Abdurrahman an Ubaid bin Hunain qala sami'tu Abu Hurairah yaqul aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya, ya, Abu Hurairah datang bersama Nabi SAW, kemudian mendengar orang membaca surat qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi SAW, wajabat, telah wajib, telah dapat, pasti dapat. Ya, kata Nabi SAW. Qultu wa ma wajabat. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Dapat apa? Qala al-jannah, ya, yakni dapat surga, ya, mendapat surga. Ya. Tapi ini termasuk tafarrud, ya, Imam Malik, ya, termasuk tafarrud Imam Malik. Wallahu alam, saya belum sempat mengecek bagaimana riwayat ini. Kemudian fadilah yang kelima, bahwa membaca surat Al-Ikhlas, ya, mendapatkan istana di surga.
membaca surat Al-Ikhlas, mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas, ya, maka barang siapa yang mengamalkannya mendapat istana di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dari Muadz bin Anas dari ayahnya, ya, diriwayatkan dari Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, rumah di surga. Rumah gitu bukan rumah seperti di Rawalumbu, ya, tipe sekian, tipe sekian. Rumah surga itu istana. Rumah di surga masuknya itu istana, istana di surga. Qala Umar, idzan nastakthiruha ya Rasulullah. Kata Umar, kalau begitu ya kita bacanya yang banyak wahai Rasulullah. Ya, maka dijawab, Allahu aktsaru wa atyabu. Ya, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya dan lebih, ya, baik. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ad-Darimi dalam musnadnya. Tapi yang sanad Imam Ahmad ini dari rawinya itu ada Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah dan juga Zabban ibnu Fa'id. Ya, Abdullah bin Lahiyah dan Zabban ibnu Fa'id ini dua rawi yang dhaif, ya. Dua rawi yang dhaif. Akan tetapi dia ada jalur lain secara mursal, yakni dari jalan mursal Sa'id bin Musayyab. Ya, wallahu alam, ya, dan kata Imam Ibnu Katsir, hadza mursalun jayyid. Ini riwayat mursal yang bagus, yang cukup kuat. Ya, wallahu alam, kiranya bisa saling menguatkan. Ya, fadilah mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Maka ini diantara, ya, fadilahnya. Ya, masuk kita kepada, ya, inti dari surat Al-Ikhlas ini, ya, qul huwallahu ahad. Ya, katakan wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, ya, perintah untuk mendakwahkan surat ini, surat Al-Ikhlas. Ya, bahkan ini diantara bagian dakwah yang penting, dakwah tentang tauhid, dakwah tentang akidah. Wallahu ahad, Allahu ahad. Kata Imam Ibnu Katsir, huwal wahidul ahadu alladzi la nadhira lahu wala wazir. Allah itu, ya, maha tunggal. Ya, Allah sudah ada sejak azali. Ketika belum ada sesuatu apapun, belum ada makhluk apapun, belum ada arsy, belum ada al-qalam, belum ada apapun, Allah sudah maha ada. Ya, Allah itu bila ibtidain, Allah maha ada tanpa ada permulaan, tanpa ada permulaan. Beda dengan manusia. Kalau kita lahir, ada lahirnya, ada lahirnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada lahirnya. Nabi Isa ada lahirnya. Nabi Adam ada awal penciptaannya. Adapun Allah, Allah maha ada tanpa permulaan, dan Allah maha tunggal. Alladzi la nadhira lahu wala wazir. Tidak ada yang setara dengannya, wala wazir, dan tidak ada, ya, menterinya, yakni yang hampir, ya, namanya raja dengan menteri. Menteri itu tingkatannya hampir sama tidak dengan raja? Ya, hampir sama. Menteri, petinggi yang hampir sama dengan raja. Wala wazir, tidak ada yang hampir sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nadida wala syabih wala adil. Ya, ini hampir semakna, tidak ada yang serupa. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat Asy-Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlaqu hadzal lafdhu ala ahadin fil itsbat illa 'ala Allah. Yang seperti ini, dalam penetapan seperti ini, yakni maha tunggal satu-satunya, yang maha esa, tiada yang serupa, sifat seperti ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja. Ya, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja. Yakni apa? Wanti-wanti dari syirik lafaz, syirik secara lafaz. Ya, maka tidak boleh mengucapkan dengan lafaz-lafaz pujian yang seperti ini. Ya, Allah alam, ini contoh saja, tapi ini ya hati-hati sajalah. Tiada duanya. Ya, kamu tiada duanya. Tapi dalam hal apa? Kalau dalam hal ada keterangan-keterangannya, ya boleh. Misalnya dalam hal, ya,
menulis atau bagaimana, itu kan hanya satu bidang saja, hanya jago satu bidang. Tapi kalau secara mutlak tiada duanya, tiada yang serupa ya dengannya, maka itu hanya disematkan kepada Allah saja ya. Li'annahul kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi, karena Allah adalah maha sempurna dari segala sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Qul huwallahu ahad. Ya, ada khilaf, ada pembahasan para ulama ya, apakah ahadun sama dengan wahidun, tapi wallah itu hanya sebatas bahasan secara lughah ya. Ya, intinya yang mudah dipahami, Allah itu maha tunggal, maha esa, yang maha ada satu-satunya sebelum yang semuanya ada ya, sebelum yang semuanya ada. Allahus samad, Allah as-samad. Ini butuh konsentrasi di sini. Allah itu as-samad. As-samad itu apa? Al-Imam Ibnu Katsir bawakan 10 tafsiran tentang ini. Imam Ibnu Katsir bawakan 10 tafsiran. Al-Imam At-Tabari bahkan bawakan belasan tafsiran dari para salaf tentang hal ini ya. Tapi kita sebutkan apakah makna as-samad yang dikedepankan oleh Imam Ibnu Katsir adalah tafsiran Abdullah bin Abbas ya. Dan ini memang bukan hanya perbuatan Ibnu Katsir saja. Banyak para ulama ahli tafsir ketika bawakan tafsiran maka dahulukan tafsir Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena tafsir Abdullah bin Abbas sudah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia ta'wil, yakni ta'wil Quran, tafsir Quran. Apa makna as-samad dari Abdullah bin Abbas? Yakni alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim. Yakni apa? Allah di mana tempat bergantung seluruh makhluk, di mana semua makhluk bergantung kepada Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allah dalam doa-doa mereka ya, dalam permintaan-permintaan mereka. Ini tafsir pertama dan tafsir Abdullah bin Abbas ya, Allah ya di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas dari jalur Ali bin Abi Thalhah, as-samad huwa sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Itu adalah ya Tuhan yang paling sempurna ya keagungannya, kemuliaannya. Wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Ya, yang paling mulia, yang sempurna kemuliaannya. Al-azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi. Yang paling agung, yang paling sempurna keagungannya. Al-halim alladzi qad kamula fi hilmihi. Yang paling sabar, yang paling sempurna kesabarannya. Al-alim alladzi qad kamula fi ilmihi. Yang paling maha berilmu, yang sempurna ilmunya. Al-hakimu alladzi qad kamula fi hikmatihi. Yakni paling sempurna segala-galanya. Paling sempurna segala-galanya. Itu makna as-samad. Paling sempurna ilmunya, paling sempurna ya sabarnya, paling sempurna kemuliaannya, keagungannya. Tafsiran yang kedua dari Abdullah bin Abbas ya. Tafsiran yang ketiga as-samad ini dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, murid dari Anas bin Malik ya, dan sahabat lainnya yang ada di Irak. Kata Qatadah, as-samad al-baqi ba'da khalqihi. Allah adalah maha kekal. As-samad maknanya maha kekal. Setelah semua makhluknya bisa mati, hanya Allah saja yang maha kekal. Ya, dari tafsir Qatadah. Penafsiran yang keempat dari Hasan Al-Basri, as-samad al-hayyul qayyum alladzi la zawala lahu. Allah maha hidup, maha berdiri sendiri yang tidak binasa. Tafsiran as-samad seperti tafsir awal ayat Al-Kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, maka ini termasuk tafsirul Quran bil Quran. Ya. As-samad dari Ikrimah, alladzi lam yakhruj minhu syai'un wala yat'am. Ini juga tentang sifat Allah. Apa itu as-samad? As-samad itu yang tidak ada sesuatu apapun yang keluar darinya. Dan juga Allah tidak makan. Jadi ini terkait zat Allah.
terkait zat Allah. Kalau kita manusia, makan tidak? Kita makan. Ada yang masuk. Buang air tidak? Buang air. Buang air kecil, buang air besar. Ada kotoran yang keluar, ada keringat yang keluar. Itu manusia. Manusia itu bisa hidup seperti itu. Ya, yakni apa? Dia harus diasupi makanan, harus mengeluarkan kotoran-kotoran, racun-racun. Kalau tidak seperti itu, mati. Tidak makan, mati. Tidak bisa buang air, mati. Ya, itu makhluk. Itu sifat makhluk seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Maka Allah maha tinggi, maha suci dari yang seperti itu. La yakhruj minhu syai' wa la yat'am. Allah tidak makan dan tidak keluar sesuatu apapun darinya. Ini dari Ikrimah. Tafsiran yang keenam, bahwa As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah, yakni tafsiran As-Samad adalah ayat selanjutnya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makna As-Samad apa? Makna As-Samad adalah ayat selanjutnya. Ini tafsiran dari Rabi' bin Anas, ya. Tafsiran yang ketujuh, As-Samad dari As-Suddi dan Ad-Dhahak, alladzi la jawfa lahu. Allah tidak memiliki perut, tidak memiliki rongga. Ini berhubungan dengan tafsir yang tadi sebelumnya, tidak makan. Ya, beda dengan kita. Manusia butuh bernapas tidak? Butuh bernapas, ada rongga napas. Butuh makan tidak? Butuh makan, ada rongga makanan. Itu manusia, makhluk. Ya, dia butuh masuk udara, butuh masuk makanan, butuh masuk minuman. Allahu walillahil mathalul a'la la jawfa lahu. Allah tidak memiliki rongga seperti itu karena Allah tidak butuh apapun. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari sekalian alam semesta, tidak butuh apapun, tidak butuh makhluk apapun, tidak butuh makanan apapun. Paham ya? La jawfa lahu. As-Samad dari Mujahid, huwal musmad alladzi la jawfa lahu. Ini hampir mirip, tapi ada tambahan al-musmad. Al-musmad itu apa ya? Ya, kalau bisa diterjemahkan, ini agak rawan juga. Ya, musmad itu ya apa ya? Kalau benda bola golf ada bolongnya tidak? Ada bola tenis kan? Bola tenis disiram air, bisa nyerap air? Bisa. Itu berarti ada rongganya. Bola golf kan padat, jatuh sakit. Itu secara bahasa itu musmat namanya. Secara bahasa itu musmat. Ya. Yani apa? Dia mirip dengan yang sebelumnya, alladzi la jawfa lahu, tapi ada tambahan al-musmat. Ya, yakni tidak berongga dan tidak ada ya perutnya, tidak ada saluran pencernaannya sebagaimana makhluk. Ya, sebagaimana makhluk. Tafsiran yang kesembilan, ya, As-Samad alladzi la ya'kulu at-ta'am wa la yashrabu syarab. Allah tidak makan makanan, tidak minum minuman, ya, karena makan dan minum adalah kebutuhan makhluk. Tafsiran yang ke-10, As-Samad nurun yatala'la. Allah cahaya yang maha ya bercahaya, ya bersinar. Ya, itu tafsiran As-Samad dari Abdullah ibnu Buraidah. Paham ini ya? Ini ada beberapa penafsiran dari para salaf, nanti bisa dirujuk ya di tafsir Ibnu Katsir. Ya, maka tafsiran yang benar bagaimana? Ini ada 10 seperti ini. Ya, maka kemudian dibawakan ringkasnya oleh Imam Ibnu Katsir dari Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani imam ahlul hadis. Ya, punya kitab As-Sunnah. Ya, As-Sunnah, beliau katakan kullu hadhihi sahihah. Semua tafsiran para salaf tersebut itu adalah benar adanya, karena itu tidak lain tidak bukan adalah tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in. Ya, mereka adalah tabi'in, murid para sahabat murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka menerima tafsiran tersebut ya aslinya dari ya sumber yang sama, yakni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ajaran Nabi SAW akan surat ini. Ya, pas semua tafsiran tersebut benar. Ini dalam tafsir namanya ikhtilaf tanawu'i. Ikhtilaf tanawu'i. Apa itu ikhtilaf tanawu'i? Dia, coba kalau kita renungkan lagi, ya, kata Ibnu Abbas,
ya Allah bergantung kepadanya semua makhluk. Kalau dengan tafsiran yang lain, alladzi la jawfa lahu, Allah tidak memiliki rongga, tidak memiliki perut. Beda tidak ini? Beda tidak? Tapi bertentangan tidak? Kontradiksi tidak? Tidak kontradiksi. Ini namanya ikhtilaf tanawwu'i, tidak kontradiksi. Kuda itu besar, kuda itu putih. Sifat besar dan putih beda apa sama? Beda. Sifat besar apakah kontradiksi dengan sifat putih? Ya tidak. Bisa dikatakan kuda itu besar dan putih. Paham ya? Itu namanya ikhtilaf tanawwu'i. Dia berbeda tapi tidak saling kontradiksi. Tafsiran para salaf tersebut memang dari segi ungkapannya berbeda, tapi dia tidak saling kontradiksi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya bergantung seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala ya la jawfa lahu, Allah tidak memiliki rongga. Allah subhanahu wa ta'ala tidak makan, tidak pula minum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh masuk sesuatu, tidak pula keluar darinya sesuatu. Ya, tetapkan semua sifat-sifat tersebut. Kullu hadhihi sahihah, semuanya tafsir yang sahih. Ya, ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Baihaqi, yang juga kemudian ya dinukil dan diamini oleh Imam Ibnu Katsir. Paham ya? Ya, ini makna dari As-Samad. Ini rawan disalahpahami. Dan ini rawan sesatnya seperti ini. Ya, ini apa? Ketika ada firqah bertentangan dengan tafsiran para salaf ini, itu hati-hati. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, Allah itu punya rongga, Allah bisa masuk sesuatu. Menyelisihi. Ya, itu namanya firqah musyabbihah. Firqah musyabbihah. Allah sifatnya satu. Iya, tapi Allah itu tidak begini, tidak begini, tidak begini. Tidak disifati dengan ilmu, tidak disifati dengan sabar, tidak disifati dengan ini. Sifatnya nafi semua. Ini firqah mu'attilah. Firqah mu'attilah dengan macam-macamnya. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak beranak, ya, maka kufur. Ya, yang mengatakan Allah punya anak. Ya, orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, kufur. Ya, orang Nasrani pun dengan perkataannya Isa anak Allah, ya itu pun keyakinannya kufur. Ya, kaum muslimin tidak boleh mengikuti yang seperti itu. Ya, oleh karena itu di antara cabang bahasan ini, ya, para ulama menyebutkan, bahkan ini hampir-hampir disepakati oleh 4 mazhab, tidak boleh mengucapkan selamat perayaan agama mereka, terutama yang terkait dengan keyakinan kufur itu. Ya, tidak boleh mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kalau ucapan selamat berarti menunjukkan ridho, tidak? Ya, berarti menunjukkan ridho kepada keyakinan seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengganggu, ya, yang kaum non muslim. Ya, bukan berarti kita mengganggu. Tapi kalau keyakinannya kita tidak ikut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ai laisa lahu waladun wala walida wala sahibah. Allah itu maha tunggal, maha esa, tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, ke atas tidak, ke bawah tidak, laisa lahu sahibah, tidak memiliki istri. Ya, Allah maha tunggal satu-satunya. Ya, Allah maha tunggal satu-satunya. Ya. Dan Allah, ya, hukumi perkataan kufur yang menyelisihi surat Al-Ikhlas. Ya, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian mendatangkan perkara yang sangat munkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah dan bumi terbelah, gunung hancur. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan seperti ini. Anda'u lirrahmani walada. Kalian menganggap Allah itu punya anak. Ya, ini keyakinan yang kufur dan tidak boleh, ya, kaum muslimin, ya, ikut-ikutan seperti itu hatta dalam ucapan, ya, selamat-selamat yang seperti itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menunjukkan ridho baik dari segi keyakinan, ya, maupun perkataan maupun perbuatan.
perbuatan, ya, kerjaannya apa? Ini dia ordernya banyak, Natalan dia bikin salib. Perbuatan, tidak boleh itu. Tidak boleh ikut-ikutan perbuatan ya seperti itu, yang mendukung hal yang seperti itu. Paham ya? Ya, sudah masuk Isya. Ya, wallahu alam, barangkali kita cukupkan dari tafsir Al-Ikhlas ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.